Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan, masih membahas tentang perkara-perkara atau hal-hal yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba. Di antaranya adalah setelah kita membahas tentang al-kufrul asghar, kekufuran yang statusnya adalah kufur kecil, berikutnya kita akan membahas, dan ini merupakan salah satu hal yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba, adalah an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak berikutnya kepada definisinya. Apa maksud dari an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil? Yaitu idharul insani amran masyru'an wa ibtanu amrin ya muharramin yukhalifu ma adharahu. Kita ulangi ya, kemunafikan asghar maksudnya adalah idharul insani amran masyru'an wa ibtanuhu amran muharraman yukhalifu ma adharahu. Kemunafikan yang kecil adalah seseorang itu menampakkan perkara yang disyariatkan sembari menyembunyikan perkara yang diharamkan, yang menyelisihi, yang berbeda dengan apa yang ditampakkannya. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, maka dari definisi ini, siapa saja yang melakukan sebuah tindakan atau mengucapkan sebuah perkataan yang disyariatkan, baik itu yang wajib maupun yang sunnat atau yang boleh saja, dalam kondisi dia menyembunyikan lawan atau hal yang berbeda dari apa yang ditampakkannya, ya, maka sungguh dia telah melakukan sebuah tindakan atau dia memiliki sebuah sifat karakter, yaitu kemunafikan dengan status kemunafikan kecil. Demikian. Sebagian ulama menamakan kemunafikan yang kecil ini an-nifaqul asghar
juga diberi nama dengan nama yang lain, yaitu an-nifaqu al-amali, an-nifaqul amali, yaitu kemunafikan yang bersifat amal karena berkaitan dengan amal, bukan berkaitan dengan akidah, keyakinan. Adapun kalau dia kemunafikan dengan status kemunafikan yang akbar, yang besar, yang itu mengancam pelakunya ya keluar dari Islam, ya ini terkait dengan keyakinan. Demikian. Sebagian ulama yang lain juga menyebutkan istilah yang lain untuk nifaq amali ini atau nifaq asghar ini, kemunafikan yang kecil ini atau kemunafikan yang bersifat amal ini, itu juga disebut dengan ya an-nifaq atau nifaqun duna nifaqin, nifaqun duna nifaqin, yaitu kemunafikan yang dibawa kemunafikan yang besar. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kemunafikan seperti ini tentunya hukumnya adalah diharamkan. Ya salah satu merupakan ya dosa besar di antara dosa-dosa besar. Siapa saja memiliki karakter seperti ini atau melakukan hal seperti ini, maka sungguh dia telah menyerupai orang-orang munafik. Hanya saja hal itu, tindakan itu atau perkataan itu tidaklah mengancam dirinya keluar dari Islam berdasarkan ijma' seluruh, kesepakatan seluruh para ulama Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan contoh-contoh dari kemunafikan dengan status kemunafikan yang kecil ini, ya. Disebut juga dengan an-nifaqul asghar, an-nifaqul amali, kemudian nifaqun duna nifaqin. Demikian. Seperti contohnya berdusta di dalam ucapannya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah berdusta dalam ucapannya secara sengaja, ya. Padahal orang yang mendengarkan ucapannya itu membenarkannya, namun dia berdusta. Seperti itu, ya. Atau dia mengucapkan sebuah ucapan, ya, yang sesungguhnya itu merupakan bentuk dusta dan itu diketahui oleh lawan bicara. Maka ini salah satu ciri dari atau perbuatan dari orang yang munafik, tapi kemunafikan ini dihukumi dengan an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil. Demikian. Contoh yang kedua seperti contohnya adalah berjanji, ya, berjanji dengan sebuah janji, namun di dalam hatinya ketika dia berjanji ya tidak ingin memenuhi janji tersebut, ya. Kemudian dia membuktikan hal tersebut tanpa ya melakukan pemenuhan terhadap janji ini. Ini juga salah satu bentuk ya kemunafikan atau sifat kemunafikan dengan an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bertengkar, ya, atau berdebat dengan orang lain, namun dia melakukan ya kefajiran, ya, dia lebih condong untuk menjauhi kebenaran, tidak ingin kebenaran. Dia sengaja ya berpaling dari kebenaran ketika dia ya berdebat tersebut atau berdiskusi atau kita katakan berdebat, ya, berdebat. Nah, ketika dia berdebat seperti ini, ya, maka dia melakukan kefajiran, yaitu dengan cara dia berpaling dari kebenaran, menghindar dari kebenaran, bahkan menyengaja untuk ya melakukan atau menuju kepada kebatilan. Bahkan luar biasanya ya dia mampu untuk berhujjah atau mendatangkan ya berhujjah dengan kebatilan serta kedustaan, ya, agar dia bisa mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya bukan haknya untuk dia ambil, seperti itu, atau dia dapatkan. Maka ini juga merupakan salah satu
sifat kemunafikan dengan status kemunafikan yang kecil. Baik, berikutnya adalah berkhianat ya atas amanah yang diberikan kepadanya. Ya, berkhianat atas amanah yang diberikan kepadanya. Sifat khianat ya ini merupakan sifat orang munafik. Demikian. Khianat merupakan salah satu sifat kemunafikan. Seperti itu. Dan ini ya tentunya berkhianat atas amanah. Ya, amanah yang ada di pundaknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Amanah apa saja yang dikhianati, amanah apa saja yang dikhianati, apakah amanah itu ya berupa barang, ya, amanah itu berupa tugas, ya, amanah itu berupa waktu dan seterusnya, maka apa saja bentuk amanah-amanah yang apabila dikhianati, yaitu tidak dipenuhi amanah tersebut, tidak diberikan haknya, maka yang seperti ini merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah, maka ini merupakan salah satu dari karakter kemunafikan dengan status kemunafikan kecil. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang masyhur ya, hadis yang berbicara tentang tanda-tanda orang-orang munafik, Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik itu ada 3, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, yaitu apabila berbicara dia dusta, apabila dia berjanji dia ingkar, dan apabila dia diberi amanah maka dia mengkhianati. Demikian hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Ada juga hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz berikut ini. Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahih beliau dengan nomor urut hadis 34. Beliau menyebutkan hadis itu sampai kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 hal yang siapa saja keempat hal ini ada padanya, maka maksudnya ada padanya secara bersamaan, semuanya itu ada pada satu waktu, keempat hal ini, maka jadilah dia seorang munafik yang tulen. Dan siapa saja yang pada diri orang tersebut ada salah satu karakter dari keempat hal ini, maka sesungguhnya maka dia padanya terdapat salah satu karakter dari kemunafikan sampai dia bisa meninggalkannya, sampai dia ya mau meninggalkannya. Apa itu keempat hal tersebut? Idza tumina khana, apabila diberi amanah dia berkhianat, wa idza haddasa kadzaba, dan apabila dia berbicara dia dusta, wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji maka dia mengingkari, kemudian wa idza khasama fajara, apabila dia berselisih atau berdebat ya, maka dia melakukan kefajiran, yaitu dia menjauhi kebenaran dan lebih condong kepada kebatilan. Demikian ya. Baik, hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan yang semisal dengan itu juga riwayat Imam Muslim ya. Tentunya hadis yang sahih. Nah, ini merupakan dalil yang menunjukkan sabda Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita tentang karakter-karakter atau sifat-sifat ya kemunafikan dengan status kemunafikan kecil, yaitu dusta ketika berbicara, ingkar ketika berjanji, kemudian berpaling dari kebenaran ketika berdebat atau berselisih,
Nah, kemudian khianat ketika ya mendapat amanah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara contoh dari kemunafikan kecil, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berlindung dari semua bentuk keburukan, amal-amal keburukan, tindakan-tindakan keburukan, ya. Yang ini bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari segala bentuk keburukan, amal-amal buruk, ya. Mulai dari kesyirikan, kekufuran, ya, kemunafikan dan seterusnya, dari hal-hal yang bisa membatalkan tauhid atau mengurangi tauhid, ya. Kita berlindung kepada Allah ya dari keburukan itu semua, baik yang besar maupun yang kecilnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya yang termasuk dia munafik kecil, ya, kemunafikan yang kecil adalah riya di dalam amal soleh, yaitu riya di dalam amal soleh, yang ini termasuk sesungguhnya bahagian ya dari kesyirikan, ya, dengan status syirik kecil di dalam hati, ya, itu syirik kecil di dalam amal-amal hati. Namun ternyata disebutkan kembali dalam pembahasan kemunafikan ini, ya, kemunafikan dengan status kemunafikan yang kecil, karena memang ini merupakan tanda dari kemunafikan tersebut, ya. Itu merupakan kesyirikan dan itu merupakan tanda kemunafikan, ya, karena memang orang-orang munafik itu senantiasa mereka melakukan riya terhadap amalnya. Demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu hadis, beliau bersabda, "Aksaru munafiqi ummati qurra'uha." Disebutkan dalam hadis tersebut, ya, mayoritas orang-orang munafik dari umatku ini adalah qurra'uha, yaitu orang yang membaca Al-Quran, ya, dari umatku ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang dimaksudkan dengan kemunafikan para qurra, yaitu orang yang membaca Al-Quran, adalah dia riya. Nah, ini hati-hati kita memiliki orang-orang yang memiliki suara yang bagus. Ya, hati-hati bagi orang-orang yang mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan, ya, indahnya suara mereka ketika membaca Al-Quran, ya, agar mereka tidak jatuh kepada riya, agar mereka tidak menampakkan ibadah tersebut, ya, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan sebutan, ya, demikian. Karena ini merupakan bentuk riya dan itu merupakan salah satu dari syirik asghar. Demikian, itu merupakan salah satu dari karakternya orang-orang munafik, dan ini adalah kemunafikan yang kecil. Demikian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kemunafikan, ya, baik yang besar maupun yang kecil. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya contoh, ya, dari kemunafikan kecil adalah berpaling dari jihad dan tidak ada keinginan, ya, tidak ada niat sama sekali untuk, ya, berniat jihad, ya. Tidak ada keinginan untuk berjihad, ya. Nah, ini merupakan bentuk apa? Bentuk kemunafikan yang kecil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis bihi nafsahu, ya, mata ala syu'batin min nifaqin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meninggal dunia dan dia tidak berperang dan dia juga tidak ada, ya, membicarakan hal itu di dalam dirinya, maksudnya meniatkan hal itu pada dirinya, maka orang tersebut mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Demikian, ya. Jadi berperang di jalan Allah
yang disebut dengan jihad fi sabilillah, ini merupakan dirwatu sanamil Islam, ini merupakan puncak Islam, ya. Jihad, ya, ini merupakan puncaknya Islam. Demikian. Dan mungkin, ya, karena sifat manusia begitu cinta dengan kehidupan, ya, sehingga mereka itu, manusia itu, dia takut dengan kematian, ya, atau dia membenci kematian. Padahal, ya, tidak ada satu keutamaan pun, tidak ada satu keutamaan pun yang didapatkan oleh manusia saat mati, saat meninggal dunia, kecuali di dalam, ya, kematian tersebut ada pengurangan. Itu berlaku bagi orang-orang yang mati, ya, syahid fi sabilillah. Kita ulangi, ya, kita ulangi. Tidak ada satupun bentuk kematian yang lebih ringan ketimbang kematian ketika jihad fi sabilillah. Demikian, ya, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa kematian, ya, orang yang jihad fi sabilillah, ya, itu kematiannya begitu mudah sekali, ya. Bahkan tebasan, ya, tebasan yang didapatkan oleh atau senjata yang mengenai tubuh orang yang berjihad fi sabilillah, maka ini laksana cubitan, ya, yang dialaminya. Ya, ini laksana cubitan yang dialaminya. Dia tidak mengalami, ya, sakit, ya, kecuali hanya seperti cubitan, ya. Ini sebagaimana dalam hadis yang sahih, dan insyaallah taala, ya, kita akan sebutkan hadisnya. Dalam sebuah hadis Nabi, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 3746 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahidu la yajidu massal qatli illa kama yajidu ahadukum al-qursata yaqrusuha atau yuqrisuha." Seorang yang syahid, mati syahid, itu tidaklah mendapatkan sentuhan pembunuhan terhadap dirinya kecuali sebagaimana salah seorang di antara kalian mendapati cubitan yang, ya, orang lain mencubitnya, ya, atau dia mencubitnya, seperti itu. Baik, ya. Jadi ini rasa sakit yang dialami oleh orang yang meninggal dunia dalam kondisi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu yang ringan, ya. Ya, bagaimana, ya, rasa sakit itu tidak lebih dari hanya sekedar, ya, hanya cubitan saja. Demikian, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun ini terkadang yang ditakuti oleh sebahagian, ya, manusia, karena mungkin kematian itu, ya, sesuatu yang bisa menghilangkan, ya, kenikmatan dunianya, ya, terputus dari kenikmatan yang ada, ya, berpisah dari kerabat keluarganya, ya, dan kenikmatan dunia seperti itu. Nah, ini yang membuat seorang itu takut. Padahal, ya, kematian yang dialami oleh orang yang meninggal dunia dalam kondisi berperang, ya, orang yang meninggal dunia dalam kondisi berperang, maka ini sangat ringan, yaitu cubitan, ya, cubitan, sakit tapi seperti itu, ya. Demikian. Oleh karenanya, jangan kita takut mati dalam kondisi jihad fisabilillah, ya. Demikian. Tidak usah takut. Sehingga tak perlu juga takut untuk berniat mati syahid, ya, atau
untuk berniat jihad fi sabilillah. Nah, apabila kita ya tidak ada keinginan untuk ya berniat fi sabilillah, jihad fi sabilillah, maka dikhawatirkan kita jatuh ke dalam kemunafikan dengan status kemunafikan yang kecil. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, perkara yang dia termasuk kemunafikan yang kecil adalah menampakkan kecintaan kepada seseorang ya dan melakukan usaha-usaha untuk mendekat kepadanya padahal dia membencinya ya, seperti itu. Atau dia berbicara ya tentangnya di belakangnya dengan sesuatu yang tak dia suka. Demikian ya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma ya, rahimahumullah wa radhiyallahu anhum. Qala, ia mengatakan, qala unasun libni Umar, ada orang-orang yang mereka berkata ya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna nadkhulu ala sultanina fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim. Kata Ibnu Umar, kata orang-orang yang ada di sisi Ibnu Umar kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya kami ya masuk menemui para pemimpin kami ya. Lalu kami katakan kepada mereka dengan sesuatu yang berbeda. Kami katakan kepada mereka dengan sesuatu yang berbeda yang kami ucapkan ketika kami keluar dari sisi mereka. Ya, jadi sepertinya kalau di hadapan pemimpin itu berlaku atau mengucapkan persatu perkataan yang menunjukkan kesenangan ya, kecintaan kepada pemimpin tersebut, namun di belakang itu ya mereka membencinya. Qala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, kunna na'uddu hadza nifaqan ya. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Ya, dahulu kami menganggap tindakan ini merupakan kemunafikan. Demikian, seperti itu ya. Yaitu kemunafikan dengan status ya kemunafikan yang kecil tentunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan di antara ciri-ciri ya, di antara sifat-sifat kemunafikan dengan status kemunafikan yang kecil adalah membenci sahabat-sahabat Ansor ya radhiyallahu anhum. Ya, sahabat-sahabat Ansor yaitu sahabat-sahabat yang mereka adalah penduduk asli kota Madinah atau orang yang menetap di kota Madinah yang sebelumnya namanya Yathrib, yang kemudian diberi nama oleh Rasulullah dengan Madinah dan Tobah nama lainnya ya. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke sana, demikian ya. Nah, inilah orang-orang disebut dengan Ansor yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sahabat-sahabat yang mereka tinggal menetap di Madinah sebelum hijrahnya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ke sana. Lalu mereka masuk Islam dan meninggal dunia di atas keislaman tersebut. Semoga Allah meridai mereka semua. Nah, membenci mereka ini merupakan bentuk kemunafikan. Berdasarkan riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi bughdul ansari wa ayatul mu'mini hubbul ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu adalah membenci orang-orang Ansor, dan tanda orang beriman itu adalah mencintai orang-orang Ansor ya, itu sahabat-sahabat Ansor. Demikian ya. Nah, ini jelas ya, seperti itu.
Jadi kalau kita mau dinyatakan sebagai orang beriman, maka cintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara khusus adalah orang-orang Ansarnya, demikian, begitu ya. Nah, khawatir kita kalau kita membenci orang-orang ya yang mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya adalah sahabat-sahabat Ansar, ya maka ini kita khawatir kita memiliki sifat kemunafikan, na'udzubillahi min dzalik. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara ya bentuk kemunafikan dengan status kemunafikan yang kecil adalah membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya. Yang beliau ini ya adalah sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah khalifah, ya, khalifah ar-rasyidin, termasuk khalifah rasyidin, itu khalifah yang keempat, demikian. Semoga Allah meridainya dan meridai para sahabat seluruhnya. Nah, membenci beliau ini radhiyallahu anhu merupakan bentuk ya kemunafikan dengan status kemunafikan kecil. Ada satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan walladzi falaqal habba walladzi falaqal habbata wa bara'an nismata innahu la ahida an-nabiyyu al-ummiyyu sallallahu sallam ilayya alla yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiqun. Beliau bersumpah ya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Katanya, demi Allah zat yang telah memecahkan biji-bijian ya dan yang melepaskan jiwa, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah memberikan ketetapan untukku bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali seorang mukmin dan tidaklah ada yang membenciku kecuali seorang munafik. Lihat ya, seperti itu. Maka hati-hati ya. Hati-hati kita, jangan sampai kita ya membenci ya menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus ya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian ya. Seperti itu. Ya tentunya sebagai manusia biasa beliau memiliki kesalahan-kesalahan sebagaimana kita lebih banyak salahnya ketimbang beliau. Ya. Apalagi beliau adalah orang yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita agar kita ini mengikuti petunjuk beliau yang tidak bertentangan dengan ya ketetapan dan kebijakan para sahabat yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajidhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah kalian dengan petunjukku dan petunjuk khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan ya petunjuk dan yang lurus sepeninggalku, ya, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Di antara khulafa ar-rasyidin tersebut adalah ya sahabat Ali bin Abi Thalib bin radhiyallahu anhu. Demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi ya contoh-contoh, demikian pula karakter-karakter ya sifat-sifat kemunafikan dengan status kemunafikan yang kecil atau kemunafikan yang bersifat amal atau kemunafikan yang di bawah kemunafikan yang besar, yang akbar, ya, ya nifaqun duna nifaqin atau an-nifaqul amali atau disebut dengan an-nifaqul asghar. Masih banyak lagi ya yang kita barangkali belum bisa sebutkan di sini, namun ya hendaknya kita ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan yang besar maupun yang kecil ini, ya. Sebagaimana kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan, ya, perkara-perkara yang membuat ya datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang besar maupun yang kecilnya. Demikian ya. Nah,
hendaknya kita juga harus mempelajari, mengenali apa saja yang buruk, ya, apa saja yang perkara-perkara yang buruk ini. Dan yang seperti yang kita bahas ini adalah kemunafikan, ya, yang kecil ini. Kita kenali dia, demikian. Kemudian kita jauhi dia, kita tinggalkan dia, kita berusaha untuk meninggalkannya agar kita tidak, ya, memiliki sifat tersebut, ya. Nah, kalau kita, ya, kalau ada seorang muslim mukmin yang memberlakukan atau meneruskan, ya, kebiasaan salah satu dari sifat-sifat kemunafikan ini, ya, ada pada dirinya, maka dia dalam kondisi bahaya besar, ya, karena dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam kemunafikan yang besar, yang akbar, demikian, ya. Oleh karenanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Umar, Hanzalah radhiyallahu anhum dan yang lainnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini sangat mengkhawatirkan jatuh ke dalam kemunafikan seperti itu. Sama juga, ya, para ulama-ulama salaf dahulu pun, orang-orang yang saleh, ya, dahulu, mereka ini pun khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan, ya, baik yang kecil maupun yang besar tentunya. Baik, ya, semoga Allah menjaga kita dari, ya, segala bentuk kemunafikan, baik yang besar maupun kecil, dan semua bentuk pelanggaran-pelanggaran, keharaman-keharaman, ya, baik yang besar maupun yang kecil, yaitu yang perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan materinya, kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon ajarkan saya bacaan selepas sholat. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Terima kasih untuk saudara kita yang bertanya ini. Semoga Allah menjaga beliau, ya, dalam kebaikan beserta dengan keluarga. Baik, ini beberapa bacaan-bacaan setelah sholat, ya. Namun saya akan sebutkan salah satu model bacaan yang ini biasa saya lakukan, walaupun sesungguhnya hadisnya tidaklah datang dengan bentuk berurutan seperti ini, ya. Jadi jangan diyakini bahwasanya apa yang saya baca berikut ini memang hadisnya itu berurutan seperti ini, karena memang ada beberapa hadis yang ada bentuknya penyebutan secara paket, yaitu dibaca ini maka setelah itu dibaca itu, ya, seperti itu, ya. Adapun setelahnya nanti ada juga yang lain yang dia tidak berurutan, artinya bisa didahulukan yang itu, bisa didahulukan yang ini, ya, seperti itu. Baik, ya, silakan, ya, untuk membaca bacaan zikir atau doa setelah sholat ini, ya, dengan seperti apa yang saya baca ini, tapi jangan diyakini bahwasanya memang demikian urutannya. Adapun, ya, bacaannya memang ada dalilnya, hanya saja dalam mengurutkannya maka tidak mesti seperti, ya, urutan bacaan yang saya baca berikut ini, demikian. Baik, ya. Nah, setelah sholat dianjurkan bagi kita untuk membaca istighfar 3 kali, yaitu dengan istighfar seperti ini: astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru setelah itu ini yang satu paket, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita ulangi, ini adalah bacaan sepaket. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Nah, setelah itu
bisa dengan zikir 33 kali subhanallah, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Atau bisa juga dibaca yang lain. Ya. Seperti contohnya adalah ini urutan yang tidak mesti ya, tidak mesti seperti ini. Bisa jadi seperti tadi kita sebutkan yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu masing-masing 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa diakhirkan atau bisa ini dibaca selepas tadi yang kita baca. Baik, bisa juga kalau yang saya biasa adalah, dan saya tidak meyakini itu bentuknya urutan demikian, hanya saja saya ingin karena ini yang mudah bagi saya untuk saya telah menghafalnya, ya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Kita ulangi ya. Setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa la na'budu illa iyyahu wa la na'budu illa iyyahu. Setelahnya ini saya agak terputus ya. Lupa saya ya. Saya ulangi ya, mungkin karena tidak bertepatan dengan waktu selesai sholat ya, jadi kadang kita lupa. Sebagaimana juga terkadang kalau kita membaca ya saat ini mungkin doa ya ketika berhubungan badan itu juga lupa, tapi ketika dalam kondisinya kita ingat kan begitu ya. Baik, kita ulangi. Setelah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa la na'budu illa iyyah. Nah, ini yang di sini ya saya lupa ini ya. Padahal sedikit lagi ini urutan setelah ini ya. Baik, nanti barangkali secara khusus saya akan berikan jawaban ya dengan voice kepada saudara kita yang bertanya ini insyaallah taala. Baik. Sampai di sini pun insyaallah bisa untuk dibaca. Nanti insyaallah taala kita akan bisa atau kita beralih kepada bacaan yang lain. Seperti tadi kita katakan adalah tasbih, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antara bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, dan ini boleh kita baca, adalah bacaan seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ini jangan lupa dibaca, ini bagus ya, karena dari sisi doanya itu bagus ya. Ini adalah doa ya. Artinya maknanya adalah ya Allah bantulah aku ya untuk bersyukur kepadamu, untuk mengingatmu, berzikir kepadamu, dan untuk bagusnya ibadahku kepadamu. Lihat ya. Jadi minta bantuan kepada Allah seperti itu. Ini doa. Bahkan Rasul mengatakan kepada Mu'adz, jangan kau tinggalkan ya selepas engkau ya salat bacaan berikut ini, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian silakan baca ayat kursi setelah itu ya, ayat kursi. Kemudian berikutnya adalah membaca
eh, surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, ya, masing-masing 1 kali. Adapun ketika di pagi hari, demikian pula di petang hari, maka dianjurkan kita untuk membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Nah, sudah cukup ini untuk sebagai bekal, ya, amalan kita yang kita baca. Seperti itu. Baik ya. Nah, barangkali ini yang bisa kita jawab untuk saudara kita, dan insyaallah taala nanti saya akan lengkapi apa yang kurang dari bacaan ini insyaallah taala, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi berikutnya. Ustaz, bagaimana cara bertobat dari munafik i'tiqadi serta munafik amali? Lalu bagaimana taubat dari janji, amanah, dusta, perbuatan yang tidak ditunaikan sebelumnya? Serta cara agar terhindar dari sifat munafik yang telah lama ada dalam diri. Baik ya, tentunya secara umum para ulama menyebutkan tobat itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah syaratnya melepaskan diri dari dosa yang dilakoni tersebut. Melepaskan, ya, diri dari dosa yang dilakoni tersebut. Dilepaskan, ya, ketika itu. Artinya dijauhkan diri darinya, seperti itu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah penyesalan, ya, menyesali dosa tersebut. Ya, tentunya bukanlah taubat yang sesungguhnya apabila seseorang itu tidak menyesal, ya. Berarti menganggap bahwasanya itu bukan dosa karena tidak ada penyesalan. Demikian, ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah bertekad untuk tidak mengulangi di waktu berikutnya. Ya, bertekad untuk tidak mengulangi di waktu berikutnya, seperti itu. Ada sebagian ulama yang menambahkan taubat itu syaratnya adalah mengiringi dengan kebaikan-kebaikan, ya, yang berikutnya ini akan menghapuskan dosa dan kesalahan, seperti itu, ya. Kemudian ada juga, ya, para ulama yang menambahkan seperti contohnya adalah meninggalkan lingkungan-lingkungan. Ini syarat ada yang disebut oleh para ulama sebagai pelengkap, meninggalkan lingkungan buruk yang ini bisa membawa kembali, ya, terjatuh ke dalam dosa yang sama atau dosa yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada syarat yang terkait dengan dosa terhadap sesama, ya, maka itu harus dimintakan, ya, halalnya atau dimintakan maafnya, seperti itu. Baik, ini bisa dilakukan, ya. Kalau dia munafik i'tiqadi, demikian pula munafik amali, ini tentunya dosanya kepada pada umumnya dosa kepada kalau i'tiqadi itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kepada munafik amali, ada sebagiannya dosanya kepada Allah, ada dosa terkait dengan manusia. Seperti contohnya janji. Ya, berjanji tentunya kan kepada manusia. Begitu juga berdusta kepada manusia, ya. Begitu juga amanah, itu juga kepada manusia pada umumnya. Maka, ya, bertobat darinya, maka dipenuhi tadi yang syarat yang kita sebutkan yang terakhir, yaitu meminta maaf, minta halal kepada mereka, ya, minta maaf atau minta halal dari mereka, seperti itu, ya. Adapun amanah, apabila amanah tersebut berupa barang yang diambil, maka ini butuh dikembalikan atau dimintakan halal dari mereka. Nabi SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Ya. Siapa saja memiliki
kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan ataupun yang lainnya, ya, maka hendaklah dia minta halal kepadanya atau darinya tentang hal tersebut sebelum tiba waktu di mana tidak ada lagi dinar dan dirham untuk membalasnya, ya, untuk memenuhinya, ya. Nah, itu tentunya merupakan bentuk kezaliman, ya, seperti janji yang sudah manusia atau orang tersebut berharap, ya, agar dipenuhi, ternyata tidak. Nah, itu kan terzalimi orang tersebut, ya, ketika dia menunggu janji tersebut. Begitu juga amanah yang telah diberikan, ya, ini tentunya diambil atau tidak dipenuhi, ini juga merupakan bentuk kezaliman, kedustaan, dan ini tentunya juga yang menyakiti orang yang didustai tersebut, dibohongi tersebut. Maka ini merupakan bentuk kezaliman. Maka minta halal darinya, ya, sebelum tiba waktu tidak ada lagi dinar dan dirham, seperti itu, minta halal darinya. Nah, apabila, ya, dia memiliki kebaikan-kebaikan, orang yang memiliki kezaliman itu memiliki kebaikan-kebaikan, maka akan diambil dari kebaikannya lalu diberikan kepada orang yang dizaliminya, ya. Dan apabila telah habis kebaikan-kebaikannya, tidak lagi tersisa kebaikan-kebaikan tersebut, maka diambillah keburukan-keburukan dan dosa orang-orang yang dizaliminya lalu dibebankan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu, ya. Lalu bagaimana cara untuk terhindar dari sifat kemunafikan? Maka berdoa, itu dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa, ya, Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa diselamatkan, ya, dari sifat-sifat kemunafikan tersebut. Kemudian kita memilih lingkungan yang baik, ya, memilih lingkungan yang baik agar kita tidak terjerumus, ya, kepada kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu, ya, melakukan tindakan-tindakan kemunafikan, ya, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, Al-Quran itu kan ayatnya sekitar, ya, 360 ayat. Oh, bukan, ya. Bukan 360 ayat, ya. Ya, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan, ya, 6.000, ya, 6.000 ayat, ada yang mengatakan demikian, tapi berbeda-beda, ya. Tapi tidak masalah perbedaan ini, ya, tapi bukan 360 ayat, ya. 360 ayat bukan 360 ayat, ya. Kalau suratnya sepakat para ulama ada 114 surat. Namun ayat terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, sesungguhnya bukan ini yang jadi inti pertanyaan, tapi saya ingin meluruskan dari ungkapan yang disebutkan, ya. Apakah ungkapan a'udzu billah itu termasuk di dalamnya? Terima kasih Ustadz. Wassalam, ya. Baik, ya, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ungkapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini sesungguhnya tidak ada, ya, ungkapan seperti ini di dalam Al-Qur'an. Kalau maksudnya adalah bacaan setiap ketika hendak memulai membaca Al-Qur'an tersebut, ya, seperti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini ayat, ya. Ini bunyinya ayat seperti ini. Itu surah An-Nahl ayat 98 yang bacaannya fa idza qara'tal qur'ana, maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, yang seperti ini ayat, ya, dalam Al-Qur'an, yaitu perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ketika hendak membaca Al-Qur'an. Nah, seperti itu, ya. Baik, sehingga ini dipraktekkan oleh seorang mukmin. Ya, ketika Anda baca Al-Quran, dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Nah, bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya ini bukanlah ayat dalam Al-Qur'an. Seperti itu, bukanlah ayat dalam Al-Qur'an, tapi perintah untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah perintah ya yang disebutkan di dalam ayat yang ke-98 dari surah An-Nahl. Demikian, seperti itu ya. Demikian. Jadi bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ini bukanlah bacaan atau bukanlah ayat dalam Al-Qur'an. Ini bukanlah ayat dalam Al-Qur'an. Setiap kali kita hendak membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya itu bukanlah ayat Al-Qur'an. Tapi perintah untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu terdapat di dalam ayat yang ke-98 dari surah An-Nahl. Ya, seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita menyempurnakan dari apa yang tadi terluputkan di dalam masalah bacaan ya atau zikir di dalam setelah sholat ya, zikir setelah sholat ya, kita akan sempurnakan ya. Jadi setelah istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian maka boleh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, ini tadi yang terluputkan ya. Ya, seperti itu. Ya. Yaitu setelah kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baik, ini dia ya. Ini hadisnya sahih ya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baru ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru bisa baca ayat kursi ya 1 kali, kemudian al-ikhlas 1 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Untuk ya pagi dan petang hari maka al-ikhlas, al-falaq, an-nas masing-masingnya 3 kali. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagai penyempurna tambahan dari apa yang kurang dari penjelasan sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah, bila kita ingin tahu ya dalil-dalilnya ya, saya akan sebutkan contoh bacaan tadi istighfar 3 kali ya, kemudian astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu hadis riwayat Muslim dengan nomor urut hadis 591. Baik ya. Kemudian kita akan sebutkan ungkapan setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini satu paket. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan nomor urut hadis
844, demikian pula Imam Muslim dengan nomor urut hadis 471. Baik, setelah itu adalah bacaan tadi yang saya sempat lupa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'ma wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 594. Seperti itu. Ya. Nah, ini setelah itu bisa zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau ini dibaca dalam hadis tersebut, ya, ini akan diampuni dosa-dosa walaupun sebanyak ya buih di lautan. Nah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan nomor urut hadis ya 597 dalam kitab sahih beliau. Demikian. Jadi ini hadis yang sahih semua ya. Seperti itu ya. Kemudian membaca ayat kursi, yang membaca ayat kursi setelah salat ya tersebut ya. Ini hadisnya sahih juga diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan ya. Begitu juga dianjurkan untuk membaca ya muawwidzat ya, muawwidzat, yaitu untuk dibaca selepas salat ya. Itu dikeluarkan hadisnya ya oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dengan nomor urut hadis 1523, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan nomor urut hadis 2903, Imam An-Nasa'i ya mengeluarkannya hadis ini di dalam kitab Sunannya dengan nomor urut hadis 1336. Seperti itu dengan sanad yang hasan. Jadi semuanya ini ada dalilnya insyaallah taala. Demikian. Nah, juga ada doa yang tadi kita baca selepas sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Ini juga hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan nomor urut hadis 1508, juga Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya di juz yang ketiga di hadis yang ke-53 ya, dengan sanad yang sahih. Nah, seperti itu ya. Nah, silahkan untuk membaca ya zikir dan doa seperti ini ya. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali inilah materi yang bisa kita sampaikan ya insyaallah taala. Kembali ya, saya memotivasi diri saya pribadi dan saudara seiman di mana saja Anda berada lewat media Rosyad TV ini kita mengkabarkan ya bahwa saudara-saudara kita di Medan ini ya, di bawah Yayasan Lajnah Dakwah Medan insyaallah taala akan membebaskan lahan ya untuk masjid yang diberi nama Al-Muwahhidin, sehingga membutuhkan ya donasi, ya membutuhkan dana untuk membebaskan lahan tersebut. Jadi ini tahap pertama adalah tahap membebaskan lahan terlebih dahulu. Yang ukuran luas lahannya adalah sekitar 5.161 meter persegi. Dengan kurang lebih biaya yang dibutuhkan untuk membebaskannya adalah sekitar 8,5 miliar, 8,5 miliar. Nah, di sini saya motivasi diri saya sendiri dan kaum muslimin semuanya. Mari ya, mari kita sisihkan, kita infakkan dari sebagian harta kita. Dari sebagian harta kita mari kita infakkan. Ini adalah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ini akan mengalir terus pahalanya. Dan luar biasanya adalah infak kita ini ternyata dibalas
ya, bila kita arahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 kali lipatnya. Ini luar biasa ya. Dibalas dengan ya 700 kali lipatnya. Adapun amal-amal kebajikan pada umumnya itu dibalas ya, itu satu kebaikan, satu amalan kebaikan dibalas dengan 10-nya. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa saja datang dengan membawa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia mendapatkan, Allah akan balas dia ya dengan yang 10 semisalnya. Maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Namun untuk infak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini 700 kali lipatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 271 kalau tidak salah, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah berfirman, permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan satu biji yang menumbuhkan 7 batang, yang setiap batangnya ada 100 biji. Lihat pertumbuhan ya, 1 menjadi 7 masing-masingnya itu ada 100 biji lagi. Luar biasa ya, 700 kali lipatnya. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Itu tentunya disesuaikan dengan keikhlasan, sesuai dengan ketepatan, dan sesuai dengan penggunaan. Dan ketahuilah insyaallah taala nantinya di sini akan ya diselenggarakan kajian-kajian ilmiah yang mengajak manusia untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu ya. Maka ya mari ya kita arahkan sebagian harta kita ya untuk berdonasi, membebaskan lahan ya Masjid Al-Muwahhidin yang akan dibuat insyaallah taala. Masjid tersebut di atas lahan tersebut yang ada ya di wilayah Medan ya, di kota Medan insyaallah taala. Silakan arahkan infak dan wakaf Anda ya itu ke nomor rekening Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri BSM ya, dengan nomor rekening 7127 485 555. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode banknya adalah 451. Demikian. Nah, semoga kita termotivasi dan semoga bermanfaat kajian ini ya. Tentunya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dan terimalah. Adapun kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kita berjumpa di waktu berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.